Sebagai negara kepulauan yang berflower alias berkembang, Indonesia masih mengalami masalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang kurang merata. Karena itu, pemerintah selalu berusaha menarik investor agar mau menanamkan saham dan membangun bisnisnya di tanah air. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investor agar mau berinvestasi di Indonesia, salah satunya dengan tax holiday. For your information, tax holiday di sini bukan pajak liburan ya. Tax holiday adalah salah satu bentuk insentif pajak yang paling sering diberikan dalam upaya menarik investasi asing. Tax holiday sendiri berbentuk pembebasan beban PPh badan atau dapat pula berupa pengurangan tarif PPh badan bagi perusahaan yang menanamkan modal ke dalam negeri selama jangka waktu tertentu. Insentif ini ditujukan guna merangsang investasi asing. Tax holiday dikeluarkan sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi 16 yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 16 November 2018 yang bertujuan untuk lebih mendorong peningkatan penanaman modal. Selain itu, dengan pemberian fasilitas pajak yang mengundang penanaman modal, diharapkan dapat menghadirkan manfaat baik lainnya, seperti yang pertama, transfer ilmu baru ke masyarakat sekitar, yang kedua, terciptanya lapangan kerja baru seiring munculnya industri baru, yang ketiga, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, yang keempat, diversifikasi ekonomi, yang kelima, terbukanya akses pasar luar negeri, dan yang keenam, mempercepat pertumbuhan wilayah yang menjadi target pemberian fasilitas pajak tersebut. Lalu apa saja bentuk fasilitas yang diberikan? Sebelum itu, tax holiday yang kami fokuskan di sini adalah fasilitas pajak yang diberikan kepada industri pionir yang melakukan penanaman modal baru di Indonesia yang tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 31A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, pasal 1 dan 3 yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal yang salah satunya adalah kepada perusahaan industri pionir. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir yang tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan. Kemudian hal ini dirinci dalam PMK 150/PMK 010/2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150 PMK/PMK-010/2018 Pasal 2, fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha utama yang dilakukan adalah yang pertama, yaitu perusahaan akan dibebaskan sepenuhnya atau setengahnya dari pajak penghasilan badan PPh badan selama minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun tergantung dengan nilai rencana penanaman modal. Yang kedua, yaitu perusahaan akan mendapatkan pengurangan pajak penghasilan badan PPh badan sebesar 25% hingga 50% dari pajak penghasilan terutang selama 2 tahun pajak terhitung sehingga setelah berakhirnya fasilitas pembebasan pajak. Nah, untuk bisa dapat fasilitas tersebut, bagaimana caranya? Pertama, wajib pajak badan harus memenuhi kriteria berikut. Wajib pajak badan merupakan industri pionir. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK 010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, pasal 1, industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Kemudian, rinciannya dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2, bahwa industri pionir ini mencakup
industri logam dasar hulu, industri pemurnian atau penghilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunan yang terintegrasi, industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam atau batu bara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi. Kemudian, industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi. Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi. Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi. Industri pembuatan peralatan radiasi, elektromedikal, atau elektroterapi. Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika. Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin. Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik. Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor. Industri pembuatan komponen utama kapal. Industri pembuatan komponen utama kereta api. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara, industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan buku kertas atau pulp tanpa atau beserta turunannya. Kemudian infrastruktur ekonomi atau ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu. Kriteria selanjutnya yaitu wajib pajak badan berstatus sebagai badan hukum Indonesia. Kriteria selanjutnya merupakan penanaman modal baru yang belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan pajak penghasilan badan. Kemudian mempunyai nilai rencana penanaman modal baru minimal sebesar 100 miliar rupiah. Dan kriteria terakhir, memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Cara yang kedua yaitu wajib pajak harus menunjukkan bahwa seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian telah memenuhi kewajiban perpajakan. Pemenuhan kembali perpajakan pemegang saham harus dibuktikan melalui surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Cara ketiga yaitu dengan melakukan penentuan kesesuaian pemenuhan kriteria melalui online single submission atau OSS, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi mengajukan permohonan secara terpisah kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Melalui sistem OSS, wajib pajak yang memenuhi kriteria akan mendapat notifikasi pemenuhan kriteria serta jangka waktu fasilitas yang dapat diperoleh. Selanjutnya, apabila wajib pajak telah menyampaikan seluruh persyaratan kelengkapan melalui sistem OSS, maka dalam waktu paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya usulan dari sistem OSS, Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan akan menerbitkan surat keputusan penetapan pemberian fasilitas tax holiday ini. Nah, itu dia fasilitas pajak berupa tax holiday yang dapat menjadi perencanaan pajak penghasilan badan. Secara umum, tujuan pemberian fasilitas perpajakan ini untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya serta membangun usaha baru di Indonesia yang nantinya akan berdampak pada kemajuan perekonomian Indonesia. Dan pemberian fasilitas pajak ini dapat memberikan dampak yang positif, seperti memberikan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, meningkatkan penghasilan negara, mendorong pemerataan pertumbuhan daerah di Indonesia, serta membuka akses pasar. Nah, mungkin hanya itu presentasi dari kami kelompok 7 tentang perencanaan pajak tax holiday. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.